Kemarin pun gue ketika ngontek lewat Rahman, Cing, Iya. gue nanya, Man, gue boleh nggak ngono sama Cing Abdel? Oh, ntar gue cariin jadwal. Dan ternyata langsung disediakan waktu, gue respect banget. Ini pengen gue bahas proses kebangkitan lo ya, Cing, ya. Iya. Mungkin agak-agak terdengar nggak begitu nyaman, tapi lu kan gue baca-baca juga bahwa udah declare bahwa sampai hancurnya itu lu masuk rehab, bahkan sampai keluarga harus bercerai gitu. Proses dari lu terakhir rehab dan menuju ke 2006 ya, katakan proses kebangkitan lu Iya, di 2006 ya. Iya. Apa yang lu lakukan, Cing? Sebagai seorang katakanlah cowok dewasa gitu, yang harus punya tanggung jawab, lu make money, bikin apa, cari duit segala macam, yang lu lakuin apa aja? Itu proses dari lu pulang dari rehab nih, pulang dari rehab 2001 ke siaran lagi berapa tahun? 2 tahun. Selama 2 tahun tuh lu mencoba melakukan apa? Nggak ada gue main Diem PS aja. doang. Main PS1 waktu itu masih. PS1 iya. atau PS2 ya. Suto, masih Suto. Winning Eleven. Masih Suto. Suto itu apa? Kan kalau main Winning Eleven kalau nge-shoot Suto, masih bahasa Jepang kan? Iya, ada yang pakai bahasa Jepang. Roberto Carlos jadi striker. Iya. Bener kata lu bahwa keluar rumah aja pasti nanti ada rezeki gitu. Iya. Tapi gue sempet pas begitu mau keluar dari penjara itu, Cing, gue cuma ngobrol sama teman-teman gue kayak, gue bingung nih di luar gimana ya. Karena satu, kalau gue nggak pernah berada di posisi gue memulai hidup dengan rekening nol banget. Gue dulu pindah dari Bandung ke Jakarta ya itu ada pegangan lah ya, Cing ya. Kedua, dan gue keluar di saat pandemi nih, yang bener-bener gue nggak tahu di luar kayak gimana. Kalau mungkin zaman nggak pandemi kan kita bisa keluar kayak ya udah keluar aja gitu. Sedangkan ini di luar kayak gue belum tahu, dan akhirnya setelah gue keluar ya udahlah ada jalan. Nah, lu pernah nggak berada di fase kayak gue nggak tahu nih mau ngapain, kayak kepentok gitu? Iya. Sekarang kita ngono sama Cing Abdel. Ngono itu ngobrol sama Reno. Ngobrol Reno. Oh, ngobrol Reno. Jadi ngono sama siapa? Oh. Ngobrol Reno sama siapa? Oh, iya. Ada filosofinya nggak itu? Ada, Cing. Filosofinya adalah salah satu keinginannya tuh misalnya sama Anya nih. Besok gue ngono sama Anya. Anjay. Kalau ngono, kalau nganu lebih Nganu. Ini apain, Mas? Oh, kopi, Mas. Peganya di bukan empat mata ya. Pego ini. Pega R. Cing, apa kabar, Cing? Baik, alhamdulillah, Reno. Oke. Minal aidin, Cing. Maaf lahir batin. Maaf lahir berarti. batin. Iya. Kemarin lihat-lihat abis dari Bali ya. Iya, gue 2 minggu dari Bali. Jadi itu gue lama banget. 2 minggu dari Bali perjalanan. bukan, maksud gue 2 minggu di Bali. Oh iya. Jadi gue kalau keluarga itu memang udah sepakat nih sama anak-anak sama bini gue kalau setiap tahun itu harus liburan. Jadi gue setiap bulan tuh pasti nabung uang buat liburan. Oke. Tahun lalu nggak bisa liburan tuh. Covid. Ya. Uangnya kan masih ada. Tapi kepake. Buat yang lain. Buat kepakau. Kan kepake. Iya. Oh, sekeluarga, Cing, pakau ya? Pakai uang liburan. Iya. Kepake tuh yang tahun lalu. Iya, kepake. Terus mulai nabung-nabung lagi. Nggak terlalu banyak gitu. Tapi bisa lah buat liburan 2 minggu. Jadi gue udah gue jadwalin memang tanggal 18 sampai tanggal 30. Iya, 30-an ya berarti. Sampai tanggal 30-an. Itu lu nabung, itu terencana ya berarti tiap tahun, tapi Khusus liburan. Jumlahnya lu rencanain memang sebulan harus nabung segini gitu? Enggak. Jadi gue sisihin. Jadi kalau gue dapat banyak, gue akan sisihin banyak. Enggak. Okay. Persentase dari dari pemasukan. Oke. Gitu. Jadi udah gue siapin dan itu memang gue pakai buat liburan. Berarti bisa dilihat kalau saat lo liburan itu, liburan kemana itu menggambarkan setahun ke belakang job lo gimana. Betul. Kapan liburan yang terdekat ke kota gitu. Wah, kayaknya si Cing Abdel seret banget setahun ke kota liburannya. Ke kota kan nggak pernah ngajak iya. ibu ya. Selalu ngajak anak kan. Kota pada hari Minggu keturut ayah ke kota kan. Oh iya, benar. Mungkin dia jenguk ibunya di sana. Kerja. Tapi hari Minggu ya selalu ya? Iya. Ngejemput kali ya? Iya, pagi kan? Karena ibunya kerja di toko komputer. Di kota. Emang seberangan sih ya, Cing? Iya. Sama apa? Yang sebelahan ada juga sih sebenarnya. Iya, ada juga. Udah ditutup tapi ya. Aja gue seneng banget, maksudnya
ini buat yang nonton, gue seneng banget sama Cing Abdel. Gue sama Cing Abdel nggak terlalu sering berkomunikasi gitu, Cing. Betul, Tapi betul. Cing Abdel ini adalah orang pertama yang memberikan gue kesempatan buat apa ya? Gue bisa bilang kembali lagi ke dunia gue Iya, lewat iya, iya. wawancara, Cing. Waktu itu ya? Iya, gue yang bener-bener respect banget, kaget terus respect dengan Cing Abdel. Dan kemarin pun gue ketika ngontek lewat Rahman, Cing, Iya. gue nanya, Man, gue boleh nggak ngono sama Cing Abdel? Oh, ntar gue cariin jadwal. Dan ternyata langsung disediakan waktu. Gue respect banget. Wow. Gokil, Iya, Cing iya, Abdel. iya, gokil emang gue. Karena Iya. nah ini, karena zaman SMA gue itu dipenuhi atau ditemani tumbuh bersama Cing Abdel. Anjay. Khususnya mamanya. Mamanya. Hampir semua bilang mamanya. Abdelnya sih enggak, karena kebetulan si mamanya ada di sinetron itu. Iya. Dan sinetron ada Abdelnya. Jadi Iya. lo terpaksa nonton karena banyak banget orang yang bilang itu bacolan zaman-zaman SMP, SMA. Tapi sangat apa ya? Sangat susahnya adalah butuh waktu menyimpan memori karena acara tayang siang nggak mungkin dong. Bahan itu dimanfaatkan siang-siang dong. Iya sih, tapi kalau udah expert sebenarnya bisa. Kayak dulu gue pada waktu di rehab nih, ada memang ini emang kocak dah ya. Gimana? Jadi kalau ada yang, jadi salah satu program rehabnya adalah kalau udah dalam jangka waktu misalnya udah setahun di rehab, dia tuh punya kesempatan untuk balik dulu ke rumah, Oke. cuti selama seminggu, Oh, cuti seminggu, seminggu oke. nanti akan dibalikin lagi. Nah biasanya kalau ada orang yang cuti, itu titipan banyak. Titipan apa nih? Titipan apa aja barang-barang, ntar tolong bawain ini, bawain Oh, ini. oke. Salah satunya titipan ya, dulu waktu masih musim tabloid-tabloid yang vulgar. lipstick. Ya, ya. Ya kayak begitu. Nanti begitu datang itu ditempel tuh di WC-WC. Oh, di WC, Di Cing. WC-WC. Namanya kita nyebutnya kalau di studio ada studio sampai 4, studio 1, studio 2, studio 3, studio 4. Jadi ditempel gitu sampai satu saatnya ada orang yang bawain itu terus kok bersih nih gue bilang nih. Gue tanya ini kok sekarang bersih nih tumben nggak ada ini. Karena kita udah expert Del kata gitu. Jadi dilihat set ingat. Gak usah ditempel lagi. Iya ya, daya memorinya berarti Iya. Jadi gini-gini doang udah inget ntar bisa lah buat modal ke studio 2. modal aja, modal lagi. Tapi mungkin pada satu titik baca tabloid hot itu sama kayak kita nonton bokep ya. Kayak pasti dicepetin dong nonton bokep. Lu nonton bokep dicepetin? Cepetin lah. Cepetin dong. Cepetin lah. Ada nggak di sini yang penonton nih yang nonton bokep nggak dicepetin siapa? Aneh lu aneh. Semua ya. Semua dicepetin karena di bagian-bagian. Karena ada orang yang senang jalan ceritanya, ada orang yang senang eksekusinya, gitu. Ya. Jalan cerita paling cuma 3 menit awal, Cing. Jadi ngomongin bokep. Iya, kenapa jadi ngomongin bokep ya? Oh iya, tadi karena Cing Abdel itu benar-benar menemani. Itu adalah salah satu sinetron yang sangat monumental ya, Cing ya? Iya, buat gue sih, kalau buat gue ya secara pribadi itu kayak apa ya, titik balik lah bisa dibilang titik balik dari atau mulainya gue ada di dunia yang dulu nggak pernah gue bayangin gitu. Di entertainment? Di entertainment yang nggak pernah gue bayangin, gue ada sampai bisa di titik itu gitu pada saat Abdel Temon itu memang segala sesuatu tuh kelihatan mudah jadinya buat gue untuk ngapain aja gitu. Sorry, sebelumnya gue tarik sedikit ke belakang. Prosesnya gimana sih, Cing, lu sampai bisa join di situ gitu? Jadi gue tuh sebenarnya gue tuh duluan Mama dan AA. Lebih dulu Mama dan AA. Mama dan AA udah ada tuh di Indosiar gitu. Ya. Cuma di tahun-tahun awal masih belum terlalu ngangkat. Ya. Sampai satu saat Indosiar bikin acara tuh namanya Super Soulmate. Super Soulmate itu acara lucu-lucuan sih, acara nyanyi sebenarnya, audisi nyanyi. Ada seorang artis bawa temennya. Oke. Itu turunan dari Mama Mia tuh kan. Oh iya, Mama Mia pecah banget ya dulu ya. Bawa ibunya. Bawa ibunya, Nah, ini benar. ada artis bawa temennya. Oke. Gitu. Nah, gua sama Temon dah berdua tuh. Karena siaran dulu. Karena gue siaran dulu, Oke. sama Temon kan gue dari 90-an udah kenalan. Di SK ya, Cing ya? Di SK. Nah itu jadi perdebatan tuh saat itu. Kan ini adalah acara ya artis yang bawa temennya. Kalau gue sih ngerasanya gue artisnya gue bawa Temon.
Kalau Temon ngerasanya dia yang artis bawa gue gitu. Itu perdebatan Di di antara Anda berdua dong. dan di on airin. Oh iya, jadi gimmick. Jadi gimmick, Oke, oke. jadi gimmick. Kebetulan MC-nya Eko Patrio itu teman gue di SK Iya, memang. tahu banget ya. Jadi ngerti cara apa namanya mancing-mancingnya. Iya, Akhirnya iya. keluarlah jokes-jokes radio yang kayaknya ini baru gitu. Jadi gue nggak menang juga sih, cuma sampai berapa kali tampil gitu. Oke. Tapi si Multivision lihat, ini anak dua kayaknya bercanda. Take-up-annya asik ya. Asik. Akhirnya dibuatin lah itu, Tanpa casting berarti, Cing. tanpa casting. Wah, gokil. Tanpa casting waktu itu. Jadi waktu itu pengen adaptasi dari komik strippingnya si Kompas tuh, Benny and Miche itu. Oh, Dia yang Kompas cetak ya? Kompas cetak, Iya. ya, gitu. Jadi makanya beberapa cerita tuh di awal ada ambil dari Kompas yang akhirnya ada perdebatan juga sih apa izin atau enggak gitu. Oke. Sampai pada saat syutingnya aja masih belum tahu nih, syuting pertama nih. Gue masih belum tahu nih dipanggilnya sebagai apa. Hah, serius? Karena pengen Benny sama Miche. Oh, jadi pengen itu plek-plekan diangkat ke Iya, layar. pengen oke. diangkat ke layar. Jadi begitu mulai syuting masih belum tahu dipanggilnya apa gitu. Sampai akhirnya diputusin sama sutradaranya udah pakai nama lo aja gitu. Abdel sama Temon. Itu pada saat itu udah kuat, Cing. Nama Abdel dan Temon gara-gara Iya, si belum. acara Super Soulmate itu. Belum lah, ya masih ya seputaran Indosiar aja yang nonton. Gokil dong, berarti Yang lu nonton. kayak bener-bener dibikin eksklusif konten lu berdua sama Iya, Temon ya, Cing? iya itu kalau menurut gua gara-gara memang cara gue berkomedi itu memang memindahkan berkomedi radio ke layar kaca. Gitu. Yang mana fresh waktu itu ya? Iya, waktu itu masih fresh. Sekarang Iya. semua orang bercandanya udah begitu juga. Iya. Gitu. Kayak kita komik-komik mungkin ketika pertama muncul ke permukaan kayak ini bercandaannya seru banget gitu. Padahal Iya. di kalangan kita komik-komik ya itu bercandaan kita sehari-hari ya. Benar, Iya. Mungkin ya jadi kelihatan baru kan kita bercandaan. Makanya radio, kita senang denger radio itu karena kita nggak pernah tahu kapan lucunya. Benar. Gitu, dibanding kita nonton stand up, kita nonton lawak, kita pasti nungguin. Wah ini lucunya akan di sebelah sini, akan di sebelah situ. Nah kalau dengerin radio kan kita nggak tahu, kadang-kadang ada celetukan aja di tengah percakapan yang lucu. Misterinya di situ. Misterinya di situ. Nah gue sama Temon melakukan itu di acara si Super Soulmate. Sebenarnya sih itu udah memang terkonsep, udah terkonsep iya, gitu, benar. terkonsep tapi dibikin seperti celutukan-celutukan spontan. Iya. Nah, bertahan lumayan lama, Cing, itu, Cing. Abdel Temon bukan superstar itu. 3 tahun apa 4 tahun? 3 tahun kalau nggak salah. Dan stripping kan, Cing. Stripping. Kalau sebulan 20 episode, setahun 30 hari. Memang Senin sampai Minggu. weekend juga tayang. Weekend gitu? juga tayang. Sempat tayang. Iya, sempat 1000 lebih, Cing, episode. Enggak, karena gua ada break-breaknya. Oh ya, Ada season-seasonnya. anggaplah 1000 lah ya. 1000 tembus nggak? Nggak nyampe, tapi lebih dari gope. Itu di momen itu anugerah ya, Cing ya. Iya banget. Di saat gue sempat baca-baca, Cing, Iya. koran bukan tentang lu, gue Iya. sempat baca aja Iya. kemarin baca koran. Buat apaan lo kasih tahu? Iya kan, gak Iya, apa-apa iya, ya. iya, info Gue udah. mencoba bercanda Cing Abdel karena unik, maksud gue kayak permainan wordpan permainan kata-kata gitu. Iya. Itu tipe yang gue senengin juga. Nah, gue kemarin sempat baca-baca tentang lu bahwa di masa-masa itu sebenarnya di masa-masa lu bisa dibilang masih struggling ya, Cing ya. Karena gue baru keluar lagi dari apa ya? Dari kehidupan yang baru gitu gue. Kalau itu tahun 2006 atau 2007 ya. Itu baru banget karena menurut gue hidup gue baru dimulai lagi itu tahun 2003. Oke, rehab terakhir. Iya, rehab terakhir tahun 2001, tapi setelah itu gue ngendon dulu di rumah setahun 2 tahun, habis itu 2003 2004 baru keluar lagi. Jadi hidup gue baru 3 tahun lah untuk dapat itu gitu. Sorry kalau gue proses ini pengen gue bahas proses kebangkitan lo ya, Cing ya. Yeah. Mungkin agak-agak terdengar nggak begitu nyaman, tapi lu kan gue baca-baca juga bahwa udah declare bahwa sampai hancurnya itu lu masuk rehab, bahkan sampai keluarga harus bercerai gitu. Proses dari lu terakhir rehab dan menuju ke 2006 ya, katakan proses kebangkitan lu Iya, di 2006 ya. Iya. Apa yang lu lakukan, Cing? Sebagai seorang katakanlah cowok dewasa gitu yang harus punya tanggung jawab, lu make money, bikin cari duit segala macam. Yang lu lakuin apa aja, Cing, dulu? Ya pertama kali gue lakuin mungkin kita kalau pengen bener memang harus nanemin nilai-nilai yang prinsip yang nggak
nggak boleh kita lupain gitu. Gue tuh ngerasa dari dulu tuh gue kurang kerja keras. Oke. Kurang kerja keras, milih-milih pekerjaan gitu. Nah, di saat gue keluar 2003, gue tuh udah apa namanya, udah tanemin ke diri gue, kerja apaan aja gue akan lakuin. Gitu. Wah, penting tuh, keren. Terus. Akhirnya gue ngelamar sana, ngelamar sini, dapat di radio lagi. Radio apa, Cing? Radio SK juga, cuman SK-nya SK Perjuangan nih. SK yang dulu bubar. Terus salah satu direkturnya bikin lagi Radio SK gitu. Ini direkturnya Puan Maharani bukan? Bukan. Itu kan PDI. Oh, ini perjuangan sama-sama perjuangan. Sama-sama perjuangan. Iya. Kan perjuangan bukan hanya PDI aja. Apalagi hidup ini juga perjuangan. Iya. Salah satu direkturnya bikin lagi SK. Bikin lagi SK. Dan gue coba ngelamar lagi, gue baru dengar ternyata banyak teman-teman gue yang udah di situ termasuk Temon. Akhirnya gue ngelamar lagi di situ. Saat siaran pun gue ngelakuin apa aja, Ren. Gue karena gue itu bikinin apa namanya video-video ulang tahun. Jadi waktu itu kayaknya belum terlalu musim deh. Jadi kalau ada orang ulang tahun nih, misalnya lo ulang tahun, nah gue cariin video-video ke Dani, mintain ucapan. Greetings ya? Greetings gitu, tahun ala infotainment. Pakai handycam. Punya kantor. Punya siapa? Punya pacar gue. Pacar gue saat itu yang istri gue sekarang. Oke. Gue bikinin itu, terus gue tawarin ke kakak gue, bos lo kan pengen ulang tahun, mau nggak dibikinin gini? Bos lo pengen ulang tahun gimana? Pengen ulang tahun? Maksudnya pada saat kan pasti ulang tahun pasti nggak perlu pengen. Siapa tahu dia nggak kepengen dirayain gitu. Terus ditawarin ke bos, dia mau gitu. Jadi ada beberapa yang gue bikin kayak gitu. Terus gue juga kerja ini apa namanya, convert digital. Saat itu masih ini peralihan dari pita ke digital. Oke. Termasuk video-video, terus termasuk suara. Nah, VHS ya. Ya banyak tuh. Jobnya itu datang dari si bos kakak gue yang ulang tahun dulu. Setelah gue bikinin itu, dia bisa nggak ini pindahin video ini, ada gue ingat banget tuh namanya 7 Habit apa gitu. Oke. Buku-buku apa namanya, video-video motivasi. Pindahin ke digital. Gue mulai tuh lakuin itu pakai komputer kantor tapi gitu. Banyak lah job-job yang sempet ngalamin nggak, Cing? Ngebajakin lagu, diburnin di CD. Kayak orang radio semua melakukan itu nggak sih? Iya, tapi nggak dijual. Oh, nggak dijual ya? Kalau gue nggak dijual. Kalau gue buat itu PDKT sama cewek itu dulu. Weh, ini lagu-lagunya menggambarkan banget ya. Yoi, Daniel Bedingfield. Yoi. Gue itu kalau cewek dulu ya, waktu gue di SKN dulu tuh gue rekamin itu lagunya itu sesuai dengan namanya. Misalnya namanya Riani. Ntar gue cari judul yang depannya R, lagu pertama. Lagu kedua yang depannya I. Kalau I udah pasti I Love You by Sophie itu. Yang mana sih I Love You? Lagu lama tapi I Love You judulnya. Oke. Ya kayak gitu-gitu dah. Gitu. Romantis, lu romantis ya, Cing ya? Kayak gitu romantisnya sih. Gokil emang. Gokil. Nah, terus gokil parah. Terbaru ya, itu kayak gue baru lihat di IG. Iya, gokil parah. Itu proses dari lu pulang dari rehab nih, pulang dari rehab 2001 ke siaran lagi berapa tahun? 2 tahun. Selama 2 tahun tuh lu mencoba melakukan apa? Nggak ada gue main PS doang. Main PS1 waktu itu masih. PS1 atau PS2 ya. Masih Suto. Winning Eleven. Masih Suto. Suto itu apa? Kan kalau main Winning Eleven kalau nge-shoot Suto, masih bahasa Jepang kan? Iya, ada yang pakai bahasa Jepang. Roberto Carlos jadi striker? Iya, begitu. Masih ada Rooney. Iya. Iya. Nah, terus berarti 2 tahun akhirnya lu mencoba mendaftar lagi ke SK. Yang mana kembali kayak semacam Tuhan memudahkan ya, Cing ya? Iya. Sebenarnya gue jadi percaya sebenarnya kalau kita mau berusaha, makanya kalau di Islam itu, kalau lo habis sholat, lo bertebaran lah ke muka dunia ini karena rezeki itu udah disebar. Duh, gue jadi terlihat sangat tidak tahu tentang agama gue ya. Gue nggak bisa bilang di Katolik kayak. Iya. Agama gue yang dari kecil aja gue nggak paham ya, lo pindah ke agama baru. Iya.
Aduh, terus Jadi bertebaran tuh artinya lo harus bergerak lah. Iya, Nanti iya, iya. satu saat pasti ada rezeki yang apa namanya bisa digait lah bisa ya. digayat. Jadi memang bukan mencari, sebenarnya lo tinggal jemput rezeki itu, tinggal dijemput karena udah disebar sebenarnya. Yang mana lu 2 tahun tidak melakukan itu ya? Yang tidak Main PS ya? yang nggak dapat apa-apa ternyata gitu kan. Karena menurut keluarga gue lebih baik lo nggak dapat apa-apa dulu gitu daripada udah dapat nanti balik lagi gitu dikencengin aja benar, dulu. benar, gitu. benar. Nah, terus lu 2003 tuh siaran yang mana sebenarnya apa ya? Lu kalau gue nih, Ceng, gue sekarang tuh bener kata lu bahwa keluar rumah aja pasti nanti ada rezeki gitu. Tapi gue sempet pas begitu mau keluar dari penjara itu, Cing, gue cuma ngobrol sama teman-teman gue kayak, gue bingung nih di luar gimana ya? Karena satu, kalau gue nggak pernah berada di posisi gue memulai hidup dengan rekening nol banget. Gue dulu pindah dari Bandung ke Jakarta ya itu ada pegangan lah, Cing ya. Kedua, dan gue keluar di saat pandemi nih, yang bener-bener gue nggak tahu di luar kayak gimana. Kalau mungkin zaman nggak pandemi kan kita bisa keluar kayak ya udah keluar aja gitu. Sedangkan ini di luar kayak gue belum tahu, dan akhirnya setelah gue keluar ya udahlah ada jalan. Nah, lu pernah nggak berada di fase kayak gue nggak tahu nih mau ngapain kayak kepentok gitu? Iya, karena kita mau mulai dari nol, bukan cuma kitanya aja yang kebingungan, orang di luar, teman-teman kita yang tahu kita keluar juga kebingungan harus gimana sih nih, harus menyikapi si Reno yang baru keluar, Iya, benar. menyikapi Abdel yang baru keluar, apa gue temenin atau ntar gue kayak embet-embet segala macam gitu. Jadi memang semuanya serba baru, jadi ya memang udah harus dilakuin aja. Dan gue inget nih, Abdur tuh di salah satu kontennya bilang, kita itu hidup selalu penuh dengan persilangan dengan jalan hidup orang lain. Oh iya. Gitu. Nah, kita cari persilangan yang sama-sama menguntungkan. Artinya kalau, apa namanya, hoki itu ada pada saat kesempatan dan kemampuan kita ketemu. Iya, benar. Itu hoki ada. Nah, ya kita nggak pernah tahu juga kapan apa namanya, kapan itu kejadian. Sama gue, kejadian yang Super Soulmate itu gue nggak pernah tahu juga bahwa di situ akan dilihat sama si Multivision. Cerita Panji juga begitu, sangat apa namanya ya, sangat bisa kita tiru. Panji itu ada di Kena Deh pada saat dia siaran dan lagi lucu, terus didengar sama produser. Oh, yang 5 menit itu. Yang 5 menit itu gitu. Banyak cerita-cerita yang kayak gitu yang sepertinya kita nggak tahu nih, kita nggak pernah rencanain. Dan bersilangan dengan kesempatan. Benar. Iya, terus bergerak. Kalau nggak bergerak ya kita nggak bakal bersilangan sama kesempatan. Gitu. Berinteraksi ya lebih tepatnya. Berinteraksi. Nah, dari lu udah masuk SK nih, yang artinya lumayan lah, paling nggak rebahan doang gitu. Benar. Ada kegiatan yang mungkin secara pemasukan pada saat itu juga belum terlalu inilah ya. Tapi seenggaknya ada wadah, ada kegiatan. Dari situ ke Super Soulmate itu 2006. 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun itu ada nggak, Cing, hal yang lu rencanakan kayak oh gue udah siaran nih, apa yang gue harus lakuin selanjutnya untuk mungkin lu punya mimpi lebih besar, gue pengen main sinetron kayak atau apa, ada nggak yang lu rencanain? Ada sih rencana dan gagal semua karena gue pada saat itu gue tuh getol-getolnya ikut casting. Oh. Dan tidak ada yang diterima satupun juga. Gitu semuanya. Sampai Extravaganza gue juga ikut. Casting sabun dulu sempet? Enggak. Tapi gue casting sabun mandi ya. Kan ada tuh tahun-tahun itu juga. Iya kan nonton itu, Cing. Iya, gue nonton itu. Ada yang satu yang toge ya, Cing? Iya. Tapi lupa lagi udah ya. Inget gua. Iya, memori. Ya, jadi gue ikut-ikut casting banyak, termasuk lumayan banyak dan semuanya gagal. Dan gue kayak putus asa sih sebenarnya enggak juga ya. Maksud gue ngerasa waktu itu, gue udah pernah dalam kondisi yang lebih rendah dari ini gitu. Oke. Gue bisa ikut casting aja sudah sebuah kemajuan dibanding cuma ada di rumah doang gitu. Benar. Jadi gue ikut-ikut aja dan kebenarannya pun terjadi itu ya, pada saat kesempatan datang bersilangan dengan kemampuan kita. Adanya di radio juga. Jadi awal gue masuk TV itu di Indosiar itu ada acara namanya Republik BBM. Oh iya, Indosiar sama Ucup Keli. Iya, sama Taufik Safalas, sama Calontong, sama Denny Chandra. Benar. Di situ Indosiar lagi butuh orang tidak terkenal.
Karena apa namanya acaranya itu kayak audisi mencari menteri Oke. gitu. Dia butuh orang yang bisa ngomong, komedi dan tidak terkenal. Karena akan disandingkan dengan orang-orang yang terkenal. Gitu. Salah satu produsernya pendengar di Radio SK. Oh. Gitu. Dia coba apa namanya ajak gue untuk ini pakai casting nggak? Gue udah mulai udah mulai pesimis kalau casting kayaknya nggak bakal ini. Iya, nggak bakal masuk. Pakai casting nggak? Ini justru acara casting gitu. Tapi di kontennya di TV-in. Di TV-in gitu. Iya. Jadinya gue ikut dah tuh. Itu 2006. Oh, 2000. Sebelum Super Soulmate. Sebelum Super Soulmate, sebelum Mama dan AA gitu. Jadi gue ikut itu. Kalah waktu itu, tapi si orang Indonesia seneng dengan bercandaan gue gitu. Udah subjektif juga kali karena dia seneng dengar gue SK gitu. Minggu besoknya gue diajak lagi, di audisi lagi, nggak kepilih lagi. Jadi memang dijadiin gimmick. Ya. Gue tuh ikut audisi menteri tapi nggak kepilih jadi menteri. Tapi gitu. ikut terus. Tapi ikut terus nggak apa-apa. Kayak ada di dunia nyata ya, yang kalah terus tapi ikut terus. Ada banyak, ya. Banyak lagi langsung netral gitu. Tinggal udah jawab banyak langsung netral. Iya. Terus 2000 itu ya bener Republik Mimpi Republik Mimpi ya. BBM. Akhirnya di Republik Mimpi. Terus setelah itu acara itu bungkus nih. Acara itu bungkus semuanya mencar tuh satu-satu. Kang Denny sama Calontong dapat acara di Antv PT Ngakak namanya, audisi karyawan. Jadi muncul dia tuh acara-acara sejenis tuh. Audisi karyawan tapi yang lucu. Itu kayak mininya stand up karena kita harus presentasi selama 3 sampai 5 menit. Dan gitu. Tunggal. Gitu. Terus Taufik Safalas dapat acara sama Pak Indro di Indosiar. Terus Fendi Ghazali pindah ke Metro TV, bikin benar. Republik Mimpi. Cuma gue nih yang nggak dapet dari semuanya nih. Gue inget banget tuh sama istri gue nih, pacaran gue naik Thunder tuh. Gue mengeluh di putaran BNI situ tuh man. BNI mana? BNI depan itu yang putaran gitu. Semua udah dapat ini nih, dapat acara, cuma gue doang yang belum ada kelanjutan. Yang belum ada kelanjutan. Apaan yang kurang dari gue gitu. Ya cuma mengeluh itu aja sih gitu. Mungkin kurang doa kali kan gitu. Ya akhirnya memang ada hal-hal di luar kemampuan kita atau kayaknya di luar nalar gitu ya yang memang kita perlu gitu. Doa mungkin kurang kenceng segala macem atau masih belum waktunya gitu. Sampai satu saat akhirnya gue dipanggil nih sama si produsernya Pak Dodi. Dia ke Indosiar. Oke, acara si Taufik sama Pak Deindro. Okay. Gue disuruh main nih di sini. Datanglah gue ke sana pas lagi siaran. Sampai sana ternyata nggak disuruh main, dikasih CD nih. Ini lo tonton nih katanya. Lo jadi hostnya gantiin cewek. Jadi di DVD itu isinya acara Mamah dan Teteh namanya. Teh Nini, Teh siapa dulu ya? Mau Teh Nini tadinya, tapi diganti. Akhirnya Teh Nininya nggak bisa, akhirnya bikin pilotnya diganti sama penyiar berita Indonesia. Oke. Lo gantiin yang ini nih, yang perempuan, gitu. Wah, acara religi lagi gitu. Yang mana nggak lu banget ya? Nggak gue banget gitu. Ini terjadinya juga lucu juga nih. Kok gue dipilih ini sih acara religi? Karena si orang Indosiar itu denger di Radio SK, gue bawain setiap hari Kamis itu bawain acara ekonomi syariah. Yang itu adalah sponsor, jadi gue tetap harus ikut gitu, bukan karena gue dipilih. Gue harus ikut. Jadi lo kayaknya ngerti-ngerti dikit dah gitu. Akhirnya udah dipelajarin. Kamis besok live. Gitu. Langsung live. Gokil. Sama si Mama ketemu udah tuh. Jadi gue live tuh. Acaranya jam 8 seminggu 2 kali udah langsung seminggu. Langsung dapat program live seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali gitu. Berjalan 2 bulan 3 bulan dikurangin acaranya setengah jam karena nggak berhasil. Tapi masih 2 kali. Masih 2 kali gitu.
Belum dipindah ke weekend? Belum, Oke. dari 2 kali. Setelah itu jalan lagi dikurangin seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Tetap setengah jam. Setengah jam. Gitu. Ya Allah nih, habis. Apa bau-bau nih, bau-bau bungkus. Iya, itu acaranya jam 8, udah pindah ke jam 9, ke jam 10 di antara itu. Sampai satu saat dipindahin, Del kita pindah jam 5 subuh. Waduh, tambah ini siapa yang mau nonton, gue bilang gitu. Live jam 5 subuh, jadi siapa yang mau nonton, kayaknya belum ada deh kayak beginian deh. Pindah ke jam 5, ternyata lebih bagus, jauh lebih bagus dan dapat sambutan lebih di luar perkiraan. Karena gitu. ketemu marketnya mungkin sih orang habis Iya, sholat subuh ya. iya. Kayaknya dulu belum ada juga yang live jam segitu gitu, yang live jam segitu dan interaktif sama penonton di rumah, iya, gitu. Ternyata bagus, ditambah harinya, ditambah jamnya. Akhirnya berjalan lah sampai 13 tahun. Gitu. Nah itu kan maksudnya kita juga nggak pernah tahu kan jalannya tuh. Iya. Kita juga nggak pernah tahu jalannya. Kalau waktu itu bagus terus di jam 8 mungkin ya gue cuma seminggu 2 kali terus Iya, aja. benar. Gitu. Begitu jelek-jelek akhirnya dipindahin ke subuh malah Ternyata lebih pecah. bagus. Nah di agama gue lagi nih ada yang bilang bahwa Ini buka pintu gue mau nelpon sih Iya, rombong iya, gue. iya. Mungkin lo ada minat gitu bawahnya. Benar, gitu. Apa yang lo pikir baik buat lo itu belum tentu baik di sisi Allah. Apa yang lo benci atau nggak suka dari satu hal itu belum tentu juga buruk di sisi Allah. Pada saat itu gue ngerasa, aduh ini sih bakalan bungkus ini gitu. Padahal ada skenario Tuhan yang pengen memindahkan itu ke jam 5 dan jam 5 ini lebih baik gitu. Iya, benar. Kalau percaya sama yang gitu-gituan ya. Dan gue sangat Percaya gitu-gituan lagi bahasanya. Ada loh orang yang nggak percaya. Itu ngerasa Tapi semua. pemilihan kata lu bukan gitu-gituan dong, Oh, Ci. iya. Kalau lo percaya sama hal-hal yang apa ya namanya yang lebih Transcendence. Iya, Yoi, bahasa- sifatnya tuh lebih ke rohani gitu. Yoi. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita raba, tapi ada. Iya. Dan cuma bisa kita ngobrol sama orang yang pernah merasakan itu juga. Benar. Buat orang yang nggak pernah merasakannya apaan sih? lo? Iya. Ngomong-ngomong kayak begitu kayaknya. Kayak semua hal yang itu kan memang harus di hasil usaha kita Iya. gitu. Tapi kita manusia itu cuma bisa berencana. Anggaran juga yang menentukan. Yang menarik nih, ini sebenarnya salah satu hal yang pengen gue bahas dari lu. Gue pernah kabur gara-gara dilarang telepon-teleponan sama cewek. Gue masih SMA. Kabur dari rumah. Dari rumah, anjir. Kan goblok. Masih kelas 3 SMA. Tagihan bengkak, tagihan telepon rumah bengkak maka dilarang. Dilarang. Terus lu kabur? Gue kabur. Kayaknya kok orang tua nggak merestui jalan hidup gue. Wah, anjay. Coba sekarang lo ketemu sama anak kelas 3 SMA deh. Ya.